ada statement di Islam ya, ini cukup kental sekali bahwa seharusnya umat Islam terutama muslimah ya, madrasah pertama ya atau sekolah pertama di keluarga adalah seorang wanita. Nah, saya setuju sekali ini Mbak Ira sudah memaparkan bahwa bisnis ini waktunya fleksibel. Nah, mungkin ada alasan lain yang selain itu Mbak, maksudnya untuk menjalankan bisnis ini. Iya betul, statement Mbak Nia tadi mengenai pendidikan pada anak ya. Betul. Karena bagaimanapun pula yang dilihat anak kita itu mamanya, ya, papanya itu bekerja. Contoh yang pertama tuh mama gitu. Iya, nah karena contoh profil ini mama, maka kita sebagai seorang ibu harus menunjukkan betul-betul tidak hanya sekedar ngomong, tetapi kita harus menunjukkan bahwa kita di sini juga mempunyai pendidikan yang cukup, pengembangan diri yang cukup. Yes. Nah itu saya dapatkan semuanya di bisnis HDI Mbak. Wow. Mungkin kalau Mbak Nia atau mungkin rekan-rekan yang lain melihat saya seperti ini ya, maksudnya bisa ngomong, bisa presentasi, bisa ibaratnya berbicara dengan lancar. Dulu saya tidak seperti ini Mbak Nia. Ya, makanya saya bilang statement di awal saya kenal beliau dekat ya. Iya, ini perubahannya cukup drastis ya, dalam arti banyak hal yang berubah. Saya gitu merasakan secara betul-betul positif. Iya, saya merasakan betul-betul di bisnis HDI ini tidak sekedar bisnis, tidak sekedar kita mencari pendapatan, tetapi di bisnis HDI ini kita mendapati sebuah pertumbuhan diri, sebuah pengembangan diri, pendidikan yang juga kita bisa dapati di bisnis HDI ini. Kenapa? Karena dulu saya mindsetnya sebagai seorang karyawan. Kalau karyawan itu kan ada tingkatan karirnya ya. Jadi ada sebagai seorang staff, terus kemudian naik lagi jadi manajer, asisten manajer ya, terus naik jadi manajer, naik jadi direktur gitu ya. Enak ya kalau kayak gitulah. Saya juga kepingin sebenarnya kayak gitu. Tapi ternyata di HDI pun itu kita bisa mendapatinya sebuah jenjang peringkat, jenjang prestasi yang bisa kita dapati di bisnis ini. Sebagai contoh, saat awal saya menjalankan bisnis ini, saya diajarkan untuk menjadi seorang presenter dan trainer. Alasannya apa sih kok harus jadi presenter, kok harus jadi trainer? Ternyata di situ diajarkan bagaimana kita bisa menumbuhkan diri, bisa menjelaskan, bisa mempunyai kepercayaan diri. Jadi itu awal dasar saya kenapa saya tetap bertahan di bisnis HDI. Kenapa? Karena ada jenjang pendidikannya, jenjang pertumbuhan diri yang terus ditingkatkan. Selain itu ada juga tingkatan peringkat Mbak Nia. Ya. Di bisnis HDI ini ada jenjang peringkat yang bisa kita dapati sebagai seorang manajer, sebagai seorang diamond leader, sebagai seorang eksekutif diamond leader. Nah kayak Pak Yudi ini sebagai eksekutif diamond leader. Saya waktu itu masih awal-awal, saya belum mempunyai peringkat apa-apa. Saya sebagai seorang manajer, wih bagaimana ya caranya menjadi seorang eksekutif diamond leader. Ternyata pada saat menuju eksekutif diamond leader itu harus disertai dengan pertumbuhan diri kita. Buku apa yang sudah dibaca, CD apa yang sudah didengarkan, pertemuan apa yang sudah dihadiri, ya? Betul. Nah itu betul-betul melekat pada saya. Oke, saya ingin menjadi seorang eksekutif diamond leader. Maka pelatihan apa yang harus saya ikuti? Maka pertumbuhan diri seperti apa yang harus saya dapati? Dan tidak terasa dengan mengerjakan ini semua itu menjadi sebuah kebiasaan baru, sebuah karakter baru, sebuah pertumbuhan diri yang itu bisa saya ajarkan kepada anak saya saat ini. Jadi nggak hanya nyuruh, ayo kamu belajar gitu, mamanya juga belajar. Iya, betul sekali.